Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RB Tamaraman dengan NIM C1C023020. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang akad ijarah. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materi videonya. Baik, di sini pertama adalah latar belakang. Jadi dalam ekonomi syariah, kebutuhan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal pemanfaatan barang atau jasa difasilitasi melalui berbagai akad. Salah satunya adalah akad ijarah. Secara mendasar, ijarah merupakan solusi bagi individu atau entitas yang memerlukan manfaat atas satu aset tanpa harus memiliki aset tersebut secara permanen. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam kegiatan ekonomi, di mana perpindahan hak guna dilakukan atas dasar pembayaran upah sewa yang adil, sehingga tujuan untuk mengambil manfaat dari keahlian seseorang atau kegunaan suatu barang dapat tercapai tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi kerancuan antara akad ijarah dengan praktik leasing konvensional. Selain itu, perkembangan industri keuangan syariah menuntut standarisasi yang jelas mengenai jenis-jenis ijarah seperti ijarah murni dan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, serta perlakuan akuntansinya agar sesuai dengan standar yang berlaku seperti PSAK 107. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai definisi dasar hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah hingga ilustrasi kasus nyata menjadi sangat penting untuk memastikan transaksi yang dilakukan bebas dari unsur ketidakpastian atau gharar dan tetap menjaga keadilan bagi kedua belah pihak. Baik, di sini pertama ada pengertian akad ijarah. Jadi menurut Said Sabiq, dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad perpindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa atau memperkerjakan seseorang dengan jalan penggantian atau membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. Dari pengertian tersebut, ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tapi hak guna atau manfaat. Manfaat dari satu aset atau dari jasa atau pekerjaan. Akad ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa atau ujrah. Apabila setelah akad terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikit pun waktu belum berlalu, maka akad dapat dikatakan batal atau pemberi sewa harus mengganti dengan aset sejenisnya. Selanjutnya ada jenis akad ijarah. Jadi pembagian jenis akad ijarah terbagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan objek yang disewakan dan berdasarkan PSAK 107. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat terbagi lagi menjadi dua, yaitu manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya, dan manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Selanjutnya ada berdasarkan PSAK 107. Ijarah dapat dibagi menjadi 4, namun yang telah dikenal secara luas adalah dua jenis ijarah yang disebutkan di pertama. Pertama ada ijarah biasa, itu merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad, untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mujir pada penyewa atau mustajir pada saat tertentu. Selanjutnya ada ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Yang ketiga ada jual dan ijarah, yaitu transaksi menjual objek ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali objek ijarah tersebut yang telah dijual tersebut. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara, ia masih memerlukan manfaat dari aset tersebut. Yang keempat adalah ijarah lanjut, yang menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewa lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah atau sewa tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. Selanjutnya ada dasar syariah akad ijarah. Jadi dasar syariah akad ijarah secara fundamental berakar pada Al-Quran dan As-Sunnah yang melegitimasi praktik pertukaran manfaat antara manusia sebagai sarana tolong-menolong. Al-Quran menegaskan bahwa perbedaan derajat sosial dimaksudkan agar manusia dapat saling bekerja sama, termasuk dalam hal penyusunan anak maupun memperkerjakan tenaga yang kuat dan amanah. Sementara itu, As-Sunnah melengkapinya dengan aturan etis yang sangat ketat.
seperti kewajiban transparansi, besaran upah di awal kesepakatan, larangan keras menunda atau tidak membayar hak pekerja, serta penghindaran keracunan objek akad demi menjaga keadilan bagi kedua belah pihak dalam bingkai ketakwaan. Selanjutnya ada perbedaan ijarah dengan leasing. Ada orang berpendapat ijarah sama dengan leasing, padahal pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Karim pada tahun 2003 mencoba membandingkan ijarah dengan leasing dan menemukan bahwa sedikitnya ada 4 aspek yang dapat dicermati, yakni objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikannya, dan jenis leasing. Yang pertama dari objek. Dalam ijarah, objek yang disewakan dapat berupa aset maupun jasa atau tenaga kerja. Dalam leasing hanya berlaku untuk menyewa aset saja, dengan kata lain terbatas pada permanfaatan aset. Yang kedua, dari metode pembayaran, dalam ijarah tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa. Dalam leasing tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Yang ketiga, dari perpindahan kepemilikan. Dalam ijarah biasa, tidak ada perpindahan kepemilikan. Tapi dalam IMBT, janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad. Dalam leasing, dengan menggunakan sewa guna operasi, tidak ada transfer kepemilikan. Dan bila menggunakan sewa guna dengan opsi, dia memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Yang keempat, dari jenis leasing lainnya, dalam ijarah, lease purchase tidak dibolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli. Dan sell and lease back dibolehkan. Tapi dalam leasing, lease purchase dibolehkan dan sell and lease back dibolehkan juga. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi atau PSAK 107. Berdasarkan PSAK 107, pemberi sewa atau mujir wajib mengakui biaya perolehan aset ijarah dan melakukan penyusutan sesuai umur manfaat atau periode akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Pemberi sewa juga bertanggung jawab atas biaya perbaikan aset dan harus menyajikan pendapatan sewa secara neto setelah dikurangi beban terkait dengan pengungkapan laporan keuangan yang mencakup detail akad, keberadaan wa'ad, pengalihan kepemilikan, serta nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset. Sementara itu, untuk penyewa atau mustajir mengakui beban sewa secara sistematis selama masa akad dan mencatat biaya pemeliharaan objek ijarah sesuai kesepakatan. Dalam transaksi IMBT, penyewa mencatat perpindahan kepemilikan aset baik melalui hibah maupun pembelian, serta diwajibkan untuk mengungkapkan informasi signifikan seperti total pembayaran, agunan yang digunakan, pembatasan transaksi ijarah lanjut, serta keuntungan atau kerugian dari transaksi jual dan ijarah. Di sini adalah ilustrasi kasus akad ijarah. Jadi di sini ada Bapak A, dia memiliki sebuah ruko yang strategis, sementara Ibu B ingin membuka usaha toko roti, namun belum memiliki modal untuk membeli bangunan. Keduanya sepakat melakukan akad ijarah, di mana Bapak A sebagai mujir atau pemberi sewa menyerahkan hak guna rukonya kepada Ibu B, yang menjadi sebagai mustajir atau penyewa untuk jangka waktu 2 tahun. Dan kesepakatan tersebut ditentukan bahwa Ibu B wajib membayar uang sewa sebesar 60 juta rupiah per tahun selama masa sewa. Kepemilikan bangunan tetap pada Bapak A, namun manfaat atas ruang tersebut sepenuhnya milik Ibu B. Akad ini dianggap sah karena adanya objek sewa yang jelas, manfaat yang dapat diambil, serta durasi dan harga yang disepakati di awal tanpa unsur ketidakpastian atau gharar. Jadi dari materi yang telah saya sampaikan dapat kita tarik kesimpulan, jadi akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa adanya perpindahan kepemilikan aset di awal. Berdasarkan objeknya, ijarah mencakup manfaat atas aset bergerak, aset tidak bergerak, maupun manfaat atas jasa atau pekerjaan seseorang. Dalam perkembangannya, PSAK 107 mengatur variasi akad ini menjadi beberapa kategori, termasuk ijarah murni, IMBT, jual dan ijarah, serta ijarah lanjut, yang semuanya berlandaskan pada prinsip transparansi dan etika yang ketat sesuai ajaran Islam. Perbedaan fundamental antara ijarah dengan leasing konvensional terletak pada objek transaksi yang mencakup jasa, metode pembayaran yang lebih fleksibel, serta kejelasan prosedur perpindahan kepemilikan. Dengan adanya regulasi akuntansi yang terstruktur melalui PSAK 107, pihak pemberi sewa, mujir, dan penyewa atau mustajir memiliki kejelasan dalam pengakuan biaya, penyusutan, serta beban sewa. Hal ini membuktikan bahwa akad ijarah bukan sekedar transaksi sewa menyewa biasa, melakukan instrumen ekonomi syariah yang komprehensif dalam mewujudkan keadilan distributif dan pemenuhan kebutuhan manfaat dari aset secara sah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata kekurangan dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.